Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman subscriber, dan langsung aja kita baca ya. Oh iya, dan untuk teman-teman yang testimoninya belum aku bacain, aku mohon maaf banget karena ada aja yang kelewat, terus aku lupa yang mana gitu, yang udah dibaca sama yang belum, itu aku sampai bingung untuk ngecek ulangnya. Mohon maaf ya teman-teman, bisa chat aku lagi untuk konfirmasi kalau memang ceritanya belum aku bacain. Dan langsung aja ya teman-teman, kita baca ini dari Mbak MM. Kak, alhamdulillah banget aku lakuin yang kakak bilang, fokus minta ampun dulu sama Allah. Sejak terakhir aku DM kakak soal jodoh, aku bener-bener pasrah, gak terlalu peduliin soal jodoh dulu. Yang aku fokusin itu soal rezeki, karena emang lagi seret banget kak. 2 minggu lalu aku merubah isi otak aku dan niatku bersholawat, istighfar dan bertasbih masing-masing 1000 kali sehari. Itu benar-benar minta ampuni dosa aku, karena aku merasa ada yang aneh dalam diri aku. Terus aku mulai coba sedekah subuh seminggu yang lalu. Alhamdulillah kak, hajatku, keinginanku minta diisi saldo ATM sama Allah dikabul. Kemarin kak, ibuku tiba-tiba chat mau transfer duit ke aku. Kupikir ibu transfer duit jajan yang biasanya per minggu aja kak, taunya lebih banyak banget kak. Aku tanya ibu, kenapa transfernya banyak banget bu? Ibu bilang cuma kamu simpen-simpen aja, mana tahu ayah nggak kirim duit kamu pakai itu. Alhamdulillah banget kak. Dan 3 hari sebelum ibu TF duit ini, aku ngeluh kok yang dari ayah belum masuk-masuk gitu kak. Aneh ternyata, aku gak ngerti ini ternyata mungkin ya, ini ternyata Allah kabulkan lewat ibuku sendiri. Dan aku udah pasrah banget juga sih kak, dalam hati bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa kalau bulan ini dihemat-hemat banget yang sisa di dompet. Tapi masya Allah kemarin bang kasih rejeki. BTW kak, kenapa ceritanya ayahku transfer duit belanja kayak gitu? Karena beliau berdua udah pisah kak, jadi ya gitu kak. Dan insya Allah dalam hal lainnya, entah itu kuliahku atau soal jodoh kemarin itu kak, aku bakal terapin kayak gini kak, yang selalu kakak bilang, sholawat jalan tapi kuncinya pasrah dan ikhlas, serahkan ke Allah. Terima kasih ya kak. Masya Allah ya, ini Mbak MM ceritanya udah ngerasain banget ya Mbak MM ya. Dan untuk teman-teman juga yang ngerasa kok belum dapat apa-apa sih, padahal udah sholawat, udah banyak sholawatnya, kenapa masih kayak gini? Jadi intinya tuh memang pasrah. Sampai pasrah itu belum datang, pertolongan itu rasanya lama banget. Tapi ketika kita pasrah, itu datang. Dan sering banget mbak, gimana caranya pasrah? Gimana ya? Banyakin aja baca sholawatnya teman-teman. Perbanyak sholawat dengan sendirinya kita akan hadir rasa pasrah itu. Jadi saking kita udah capek, kebanyakan nunggu, kebanyakan kecewa, sampai akhirnya ya udah terserah Allah aja. Rasa cinta itu tumbuh kepada Rasulullah, kepada Allah. Jadi kita nggak mesti lagi harus dikabul doanya, pokoknya pasrahin. Yakin, jadi kita yakin Allah tuh pasti ngabulin, dan pasrah, terserah Allah ngabulinnya kapan. Seperti itu loh teman-teman. Jadi kita jangan maksain diri. Semakin kita memaksakan diri, semakin lama tuh apa yang kita mau kita raihnya makin lama ya. Lanjut ke cerita berikutnya. Ini dari Mbak MF. Mbak, doain saya, semoga saya bisa lanjut kuliah lagi dan bisa dapat kerjaan lagi. Saya juga sedang mengamalkan sholawat Mbak, alhamdulillah terbiasa. Semoga bisa merasakan keajaibannya untuk segala hajat, jodoh juga, amin.
Itu bulan Juli ya, tanggal 15-an. Kemudian tanggal 1 Agustus Mbak MF ini ngechat aku lagi, Mbak mau berbagi cerita. Masya Allah semalam saya tuh nggak ada uang Mbak, dan disuruh mama papa di dompet juga udah nggak ada uang 50 ribuan itu. Pas tadi pagi aku lihat di dompet tiba-tiba ada 50 ribu Mbak. Masya Allah aku inget lagi di dompet semalam aku nggak ada 50 ribu Mbak. Kemudian, Masya Allah mungkin diisi sama orang tua Mbak. Aku bilang gitu ya. Enggak kok Mbak. Mbak MF bilang gitu. Wah, uang ajaib ya, Alhamdulillah. Nah, kemudian aku tanya via suara, bacanya salawat apa. Kemudian Mbak MF jawab, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehari 1000 Mbak, kadang lebih. Sejak bulan puasa aku amalin, tapi fotonya ditutup. Aku minta di share, minta fotonya ditutup. Itu benar-benar tanda kuasa Allah sih Mbak. Selain itu ada lagi keajaiban. Tahun kemarin aku pengen lanjut kuliah lagi di luar kota Mbak, tapi tahun kemarin mama masih belum boleh, gak izinin mamanya. Sekarang Mbak, akhirnya mama ngebolehin aku untuk daftar kuliah lagi di tempat yang aku pengen persis. Walaupun aku harus resign dari kerjaan aku Mbak akibat pandemi ini. Tapi itu juga sebagai tanda pertolongan Allah Mbak. Allah memperkenalkanku sholawat lewat masalah-masalah Mbak. Kalau mau testimoni identitasku ditutup ya Mbak, Masya Allah, siap, insya Allah nanti aku buat ya videonya. Dan sekarang aku diterima Mbak masuk kuliahnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat ya Mbak MF, Masya Allah ya teman-teman. Jadi urusan sholawat tuh nggak cuman di urusan kita pengen bayar utang lunas, kita pengen jodoh, kita pengen kerjaan, kita kepengen apa gitu, itu tuh bisa banget. Seperti Mbak MF yang kepengen banget diizinin kuliah lagi di luar daerah, di luar kota yang tempat beliau tinggal, dan yang awalnya mamahnya itu nggak ngizinin, sampai akhirnya lama-lama mamahnya tuh ngizinin. Masya Allah banget ya teman-teman juga gitu. Jadi kalau punya masalah apapun itu ngadu ke Allah, cerita ke Allah, tapi sebelum ngomong sama Allahnya baca sholawat dulu, biar nanti ketika kita ngomong sama Allah, minta sama Allah, doanya tuh kita nyampe ke Allah dan cepat diijabahnya sama Allah gitu. Jadi buat hubungan kita sama Allah tuh udah kayak apa ya, udah kayak, kalau dibilang teman sih nggak boleh juga sih, kita nganggap Allah sebagai teman ya kan. Maksudnya tuh kayak apa-apa Allah, apa-apa Allah. Jadi kayak kita kan punya sahabat misalnya, apa-apa curhat ke sahabat kita, apa-apa ngobrol ke sahabat kita. Tapi ini tuh kita buat apa-apa Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ih, Allah senang banget loh teman-teman. Kalau kita tuh benar-benar menggantungkan segala-galanya kepada Allah. Walaupun misalnya nih ya, kita lagi ngelakuin sesuatu. Misal contoh kecil, kita mau bikin kue itu kita tahu resepnya, kita tahu caranya, tapi kita tetap ngomong sama Allah, ya Allah, dalam hati ataupun diucapkan, ya Allah, saya mau bikin kue ini, mudah-mudahan kuenya rasanya enak, hasilnya bagus, seperti itu loh teman-teman. Jadi apa-apa kita ngomongnya ke Allah ya. Ya, kita ke cerita yang ketiga, ini dari Mbak Novi Lestari. Ini langsung aku bacain, dan lagi-lagi aku minta maaf untuk teman-teman yang udah dari lama kirim aku testimoni tapi nggak aku baca. Aku bener-bener udah lupa ya teman-teman. Aku mesti ngecek satu-satu video aku mana yang udah dibaca, mana yang belum. Nah, makanya ini langsung aku bacain mumpung ada waktu dan mumpung masih ingat ya. Assalamualaikum Mbak Mel, saya mau sedikit share tentang keajaiban sholawat yang saya amalin dari Mbak Mel. Saya ada masalah sama pacar saya udah 2 minggu lebih, nggak ngabarin, dikabarin, dibalas tapi cuek dan manggilnya jadi elu gue. Akhirnya saya coba ngamalin, namun udah 2 minggu belum ada hasilnya juga. Saya hampir menyerah, namun saya masih yakin sama Allah. Allah pasti bakal nyatukan saya lagi sama dia. Akhirnya setiap hari dia masih nggak ada kabar. Sabar, coba sabar dan bertahan. Walaupun sebenarnya dia udah nggak mau, tapi saya tetap sabar nunggu dia. Pas hari ini saya merasa kayak udah nggak dihargai sama dia. Dia kayak udah nggak menganggap saya pacarnya. Saya juga mulai capek dan udah cukup saat chat dia, padahal saya menyakiti hati saya sendiri.
Saya sholawat 1000 kali dalam sehari, dan tadi sholat isya saya sholawat lagi 100 kali sambil lihat fotonya. Dan sholawat munjiat, dan ada amalan lain lagi saya gabungin jadi satu. Dan terakhir mengeluh sama Allah, saya ngadu, saya berdoa apa yang saya rasa, saya meminta untuk disadarkan dia dan menyesal udah ngelakuin ini. Saya pengen dia ngabarin saya lagi, nemuin saya berdoa apa yang saya rasa, saya meminta untuk disadarkan dia. Nemuin saya lagi sambil nangis, saya tuangkan semuanya karena saya udah capek dan udah stop hari ini. Terakhir saya ngabarin dia duluan dan saya akan menghilang. Namun pas saya berdoa, HP saya getar, tapi saya sebodoh aja. Dan setelah sholat subhanallah, doaku langsung dikabulkan. Dia ngabarin aku senang, aku bersyukur. Allah langsung kabul apa yang selama ini aku inginkan. Masya Allah ya teman-teman. Ini dari ceritanya Mbak Novi yang bermasalah sama pacarnya, sampai 2 minggu disolawatin fotonya. Mbak Novi ini sudah hampir menuju ke pasrah ya istilahnya. Terserah deh gitu mau hubungin lagi atau enggak, mau gimana gitu kan. Dan Masya Allah ketika udah pasrah, tujuannya pengen si cowoknya itu menghubungi dia kembali, dan akhirnya dihubungin kembali gitu ya teman-teman. Nah tapi di sini aku lihat ya teman-teman, menghubungi kembalinya sebenarnya masih ada tanda tanyanya. Jadi gini, kan Mbak Novi mintanya supaya dia menghubungi kembali, supaya ngontak, supaya ngechat ngasih kabar lah ke si Mbak Novi. Dan itu kan permintaannya, Allah kasih kan nih dia ngubungin gitu. Tapi amit-amit ya kalau misalnya si cowoknya itu ternyata pada akhirnya berbuat sesuatu hal yang di luar dugaan Mbak Novi, atau misalnya berbuat suatu hal yang nggak disukain sama Mbak Novi, yang tidak sesuai keinginannya Mbak Novi, jangan kaget karena itu bisa jadi adalah jawaban dari sholawatnya. Paham kan ya Mbak Novi maksud aku ya? Untuk teman-teman yang ngalamin hal yang sama seperti Mbak Novi, coba aja sholawatin. Cuma menurut aku sih ya, ngapain sih kita sholawatin hal yang kurang baik. Di sini aku bilang kurang baik karena pacar ya teman-teman, kecuali ya oke, pacar tapi yang memang kita ada niat untuk menikah. Maksudnya udah waktunya dekat nikah, atau memang udah serius mau nikah, atau pacaran yang positif ya. Kalau misalnya untuk pacaran yang negatif, deket-deketan, pegangan tangan, itu kan mendekati zina. Jadi sebaiknya ngapain juga itu tuh disolawatin. Nih, kalau kita udah siap untuk menikah, solawatlah, minta sama Allah yang terbaik. Kalau memang maunya sama dia, sholawatin. Mudah-mudahan Allah kabulkan sama dia kalau memang dia pantas untuk kita. Tapi kalau cuma untuk main-main, pacar-pacaran, ngapain gitu teman-teman. Dan bahkan mungkin untuk yang pacar-pacaran nyolawatin itu bukan kembali loh, malah ditujukin keburukan, hati-hati ya. Jadi kalau misalnya kita punya pacarnya misalnya tiba-tiba nggak ada kabar, atau pacarnya tiba-tiba bersikap aneh, nggak seperti biasanya, kita sholawatin, oke, dia mungkin akan kembali lagi. Tapi siap-siap, Allah akan tunjukkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Misalnya sifat-sifat buruk dia di belakang kita. Nah itu tuh sinyal dari Allah untuk kita jangan sama dia lagi, atau jangan pacaran lagi gitu teman-teman. Lakukan hal-hal positif. Kalau emang udah siap menikah, sholawat. Jadi nggak perlu lagi pacaran gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi untuk teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.